Bagaimana cara menjauhkan umat dari kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Bagaimana cara menjauhkannya? Cara menjauhkannya adalah mereka mulai merasuki mereka dengan mengatakan bahwasanya berbuat amal ini tidak dibuat Rasulullah, membuat amal ini tidak dibuat Rasulullah, sehingga umat alergi untuk belajar la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik pemirsa kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya Allah yang begitu banyak terhadap kita semua. Salawat dan salam kita aturkan ke ruhaniah junjungan kita, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bermuzakarah tentang pentingnya kalimah la ilaha illallah. Hadirin berbahagia, kalimah la ilaha illallah ini adalah kalimah yang sangat-sangat mulia. Adalah kalimah yang sangat agung sekali. Maka perlu kita ulang-ulang untuk mempelajarinya, untuk mengamalkannya, sehingga meresaplah ke dalam diri kita tentang hakikat kalimat la ilaha illallah tersebut. Dan gandengan kalimat la ilaha illallah adalah Muhammadur Rasulullah. Setelah kita mendapatkan kenikmatan daripada kalimat la ilaha illallah, yakin seyakin-yakinnya tidak ada Tuhan yang hak disembah melainkan hanya Allah, maka pola hidup kita Muhammadur Rasulullah adalah dengan contoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dikatakan seperti ini: lan yuwafiya abdun yaumal qiyamati yaqul la ilaha illallah yabtaghi biha wajh Allah illa harramallahu alaihi nar. Rawahul Bukhari. Artinya begini kaum muslimin berbahagia. Seseorang hamba yang mengucap kalimat la ilaha illallah, seseorang hamba yang mengucap kalimat la ilaha illallah, yabtaghi biha wajh Allah, dan dia hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, illa harramallahu alaihi nar, kecuali Allah telah mengharamkan bagi dia untuk masuk ke dalam neraka. Hadirin taala. Jadi kaum muslimin berbahagia, kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang sangat-sangat mulia sekali. Dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga orang yang ada di dalam hatinya kalimat la ilaha illallah. Terlepaslah di dalam proses kehidupan kita, kadangkala kita berbuat maksiat, ada silap salah kita dalam kehidupan. Tetapi ada benih iman tertancap di dalam dirinya bahwasanya tidak ada ilah melainkan hanya Allah, pasti masuk surga. Ya, walaupun melalui proses. Jadi
Agama Allah ini begitu hebat. Makanya orang-orang itu tanda-tanda atau syarat daripada orang itu masuk Islam, pertama kali dia mengucap syahadat. Di dalam syahadat terkandung kalimat la ilaha illallah. Baru sah dia itu masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi luar biasa sekali. Seseorang hamba yang mengucap la ilaha illallah dan dia hanya mengharap Allah Ta'ala, maka Allah haramkan bagi dia api neraka. Jadi Masya Allah, adik berbahagia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan kepada kita kabar gembira bahwasanya bila mana tertancap kalimat la ilaha illallah ini ke dalam hati kita, maka kita mendapatkan ganjaran masuk surga. Tapi sekarang orang gampang-gampang saja mengatakan neraka, ujung-ujung neraka, neraka, neraka. Jangan terlalu takut. Dan jangan pula sering-sering memberikan kabar pertakut seperti itu. Seolah-olah agama Islam ini agama yang mengerikan. Tidak. Jadi pemirsa di mana saja berada, kenapa banyak orang yang anti zaman sekarang ini, baik membaca la ilaha illallah secara jahar, maupun la ilaha illallah disirkan segala macam. Kenapa banyak orang yang alergi? Karena mereka sudah kena doktrin dari sebuah kata-kata bahwasanya amalan seperti itu tidak dibuat oleh Rasulullah. Padahal Rasulullah sendiri mengatakan, illa harramallahu alaihin nar. Kecuali Allah akan mengharamkan api neraka bagi mereka. Masya Allah. Jadi makanya kita ini selalu mengulang-ulang membaca kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Diulang-ulang. Sehingga mantaplah kalimat tauhid itu ke dalam diri kita. Coba pemirsa tengok ya. Kadang-kadang umat ini lucu setelah dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang merasa ahli di bidang ilmu ini. Ketika hari-hari mereka tidak butuh dengan kalimat ini. Malah ketika melihat orang membaca la ilaha illallah, baik dikeraskan di masjid, di surau, dilanggar, seolah-olah aneh di mata mereka. Malah ada yang mengolok-olok, malah ada yang caci maki. Tapi ketika datang tsunami, ketika datang gempa, Masya Allah, mereka berteriak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita tengok ketika kapal mereka hampir mau tenggelam, mereka sibuk mengucap, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masya Allah, kaum muslimin berbahagia. Ini satu hadis riwayat Bukhari. Menceritakan seorang hamba yang mengucap la ilaha illallah karena dia hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengharamkan dia masuk neraka. Ini dalil. Kemudian kita ambil lagi dalilnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Fa'aksiru minhuma fa inna iblisa qala. Hendaklah kalian memperbanyak mengucap la ilaha illallah dan istighfar. Karena sesungguhnya iblis mengatakan, iblis berkata, ahlaktun nas bizunubi wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Apa kata iblis? Aku telah membinasakan manusia dengan dosa-dosa.
Aku tipu manusia, aku buat tipu muslihat agar bagaimana manusia terjerumus ke dalam lembah dosa, kata iblis. Tetapi mereka membinasakan aku dengan kalimat la ilaha illallah dan istighfar, kata iblis. Falamma ra'aitu zalika ahlaktuhum bil ahwa'i wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Setelah aku melihat hal tersebut, lalu aku membinasakan mereka, kata iblis, melalui hawa nafsunya, sedangkan mereka menduga bahwa diri mereka berada dalam petunjuk. Jadi di dalam hadis ini kaum muslim yang berbahagia, kita diperintah untuk memperbanyak mengucap la ilaha illallah dan mengucap istighfar. Buatlah sebanyak-banyaknya. Amalkanlah sebanyak-banyaknya kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat istighfar, kalimat ampunan. Jadi iblis sangat takut, setan sangat takut dengan orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah dan mengucap istighfar. Kata setan, kata iblis, aku menghancurkan manusia dengan menjerumuskan manusia kepada lembah dosa-dosa. Tetapi manusia itu menghancurkan aku dengan kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Makanya Rasulullah memerintahkan kita untuk memperbanyak mengucap la ilaha illallah dan memperbanyak istighfar. Hadis ini riwayat Abu Ya'la melalui Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi jangan ragu lagi kita beramal memperbanyak la ilaha illallah. Jadi saya imbau kepada kaum muslimin dan pemirsa di mana saja berada. Kalau ilmu kita belum sampai ketika kita melihat orang berzikir jahar tadi, maka diam sajalah. Tidak usah kita berkomentar, apalagi komentar kita itu menyakiti terhadap saudara-saudara muslim kita. Fal yakul khairan aw liyasmut. Lebih baik kita berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, mendingan kita diam. Kemudian kaum muslimin yang berbahagia, inilah pentingnya la ilaha illallah. Dalam hadis lain diceritakan, hadara malakul mauti rajulan yamut fasaqqa a'da'ahu falam yajidhu amilan khairan summa saqqa qalbahu falam yajid fihi khairan fafakka lahyahi fawajada tarafa lisani lasiqan bihanaki yakul la ilaha illallah faghufira lahu bikalimatil ikhlas. Artinya, malaikat maut mendatangi orang yang akan mati. Malaikat maut mendatangi orang yang sedang sakaratul maut. Lalu ia membelah seluruh anggota tubuh daripada orang yang akan sakaratul maut tadi. Ternyata malaikat tidak menemukan satupun amal kebaikan di anggota tubuhnya. Lalu kemudian malaikat maut membelah hatinya. Ternyata tidak ditemukan kebaikan di dalam hatinya. Lalu kemudian malaikat membuka kedua rahangnya. Dibuka oleh malaikat kedua rahangnya, maka saat itu malaikat melihat lidahnya menempel ke langit-langit. Karena dia mengucap kalimat la ilaha illallah. Maka sebab dengan demikian itu dia mengucap kalimat la ilaha illallah tadi,
tandanya lidah menempel ke langit, maka si mayat tadi mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Luar biasa sekali kaum muslimin. Sehingga dikatakan man kana akhirul kalam bi zikri la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ada di akhir hayatnya mengucap kalimat la ilaha illallah, masuk surga, kata Nabi. Tapi sekarang kata orang yang membaca la ilaha illallah dijaharkan di masjid, itu tidak bagus, tidak dibuat oleh Nabi, itu adalah bid'ah. Wa kullu dhalalatin finnar. Mereka mengatakan bahwasanya zikir jahar itu tidak dibenarkan, tidak ada contoh. Masya Allah, kaum muslimin berbahagia. Sebenarnya kaum muslimin berbahagia. Saya sampaikan buat kita semua, saya akan bongkar semua ini. Kenapa orang sangat anti dengan kalimah la ilaha illallah? Karena mereka telah dihasuti oleh orang-orang yang dengki, orang-orang yang benci dengan kalimah la ilaha illallah ini. Karena mereka tahu sesungguhnya kekuatan mukmin itu apabila mukmin tadi itu meresapi kalimah la ilaha illallah ini dengan mantap dalam dirinya. Inilah orang yang paling susah untuk dihancurkan. Selagi ada di dalam diri mukmin tadi tertancap kalimat la ilaha illallah, maka susah untuk menghancurkan mukmin seperti itu. Hadirin berbahagia. Allah sudah gambarkan dalam Al-Quran. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan reda orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebelum kita mengikuti milah-milah mereka. Intinya apa kaum muslimin berbahagia? Orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang yang benci terhadap agama ini, mereka akan terus memperbuat bagaimana caranya menghancurkan Islam ini. Hancurkan Islam melalui apa? Melalui busana. Menghancurkan Islam melalui pola pendidikan. Menghancurkan Islam melalui teknologi. Menghancurkan Islam dengan bermacam-macam cara. Maka ternyata supaya lebih gampang menghancurkan Islam itu, maka mereka menghancurkan pondasi orang-orang Islam. Apa pondasi orang Islam? Pondasi orang Islam adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Buat orang jauh dari kalimah ini. Bagaimana cara menjauhkan umat dari kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini? Bagaimana cara menjauhkannya? Cara menjauhkannya adalah mereka mulai merasuki mereka dengan mengatakan bahwasanya berbuat amal ini tidak dibuat Rasulullah, membuat amal ini tidak dibuat Rasulullah, sehingga umat alergi untuk belajar la ilaha illallah. Padahal kaum muslimin berbahagia. Kalimah ini, kalau diletakkan kalimah la ilaha illallah di timbangan sebelah kanan, diletakkan di sebelah kiri, di timbangan sebelah kiri ini, bumi dengan langit, masih berat timbangan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini kaum muslimin berbahagia. Alangkah ruginya kita kalau kita tidak memperdalam hakikat kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini kaum muslimin yang berbahagia. Ma min abdin qala la ilaha illallah summa mata ala zalik illa dakhala al-jannah. Tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia mati dalam mengucap kalimah tersebut, melainkan dia masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Hadirin berbahagia, begitu dahsyatnya kalimah la ilaha illallah. Maka perbanyaklah kata Rasulullah, aksiru min qauli la ilaha illallah. Jadi suatu ketika para sahabat mendapatkan perintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum, perbaharulah iman kalian wahai sahabat-sahabatku, kata Rasul. Maka dijawab oleh para sahabat, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana cara kami untuk memperbaharui iman wahai Nabi?
Maka jawab Nabi, aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah bagi kalian mengucap kalimah la ilaha illallah. Makanya kaum muslimin berbahagia. Di saat bayi lahir ke alam dunia, maka yang dikenalkan pertama kali adalah la ilaha illallah. Kalau dia laki-laki dengan cara diazankan. Kalau dia perempuan dengan cara diikomahkan. Di sana terkandung kalimat la ilaha illallah. Bukan mengajak anak sholat. Tetapi di sini dikenalkan anak kita kepada zat yang maha kuasa. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa kita alergi dengan orang yang berzikir dengan jahar? Tengok kaum muslimin berbahagia. 5 kali sehari semalam di masjid-masjid kita, di musola, di surau, di langgar, diucapkan kalimah azan. Mulai dengan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka disudahi dengan lafaz La ilaha illallah. Dijaharkan, dikeraskan. Jadi berzikir la ilaha illallah ini kita lakukan dengan jahar, bagus. Zikir la ilaha illallah ini kita lakukan dengan sir, bagus. Karena tujuan zikir adalah untuk bagaimana meresapi kalimah ke dalam diri kita ini. Ada orang mengatakan, untuk apa kita berzikir dengan keras-keras? Allah tidak tuli. Kaum muslim yang berbahagia, Allah memang tidak tuli. Allah memang tidak peka. Tetapi yang tuli itu adalah diri kita. Hayya 'alas salah. Seolah-olah tidak dengar. Hayya 'alal falah. Tidak tahu juga. 5 kali sehari semalam seruan Allah datang. Namun tidak ada panggilan dalam diri ini. Punya telinga tak mendengar. Punya mata tak mandang. Punya hati tak paham. Maka dengan kalimat inilah kita hantam ke dalam diri kita ini. Nafsu amarah yang ada dalam diri kita ini. Yang menghijab sehingga terbukanya hidayah untuk menuntun diri ke dalam jalan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dihantamkan kalimat la ilaha illallah ke dalam diri kita ini. Sehingga datanglah gemetar. Sesuai dalam ayat Allah. Al-mu'minuna iza zukirallah wajilat kulubuhum. Orang mukmin apabila dibacakan kalimat Allah, maka gemetarlah hatinya. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila disampaikan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambah keimanannya. Kaum muslimin yang berbahagia, para pemirsa di mana saja berada. Begitu hebatnya kalimah la ilaha illallah ini. Maka marilah kita berlomba-lomba kita untuk beramal dengan sebanyak-banyaknya. Sesuai dengan perintah Rasulullah. Alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Hendaklah kalian fa'aksiru untuk memperbanyak mengucap la ilaha illallah dan istighfar. Dunia ini saja kita sudah enggan untuk beramal tentang kalimat la ilaha illallah ini. Bagaimana nanti saat kita sakratul maut. Karena itulah jalan saat kita sakaratul maut. Ketika mata akan terpejam, telinga akan tuli. Maka disinilah kalimah inilah sangat berfungsi sekali untuk menolong kita. Seperti sabda Nabi, man kana akhirul kalam bizikri la ilaha illallah dakhalal jannah. Jika ada di akhir hayat kita, saat kita nak kembali ke dari Allah, saat kita akan meninggalkan alam dunia ini, kita akan berlipat tangan, berpejam mata. Saat itu kita mengucap kalimat la ilaha illallah. Janji Allah, janji Rasulullah, surga telah menanti kita.
Semoga kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, demikianlah pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terlebih bagi pribadi saya menyampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.